kita akan melihat ini sebagai pedang dengan dua sisi gitu. Betul betul. Jadi ini bisa saja kita menjadi lebih hebat dengan itu, cuma sebaliknya juga bisa malah melukai diri kita. Dan ada penelitian kan dari MIT itu yang ada kelompok yang mereka menggunakan diizinkan untuk menggunakan large language model semacam ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Itu ada kelompok yang hanya boleh melakukan searching dengan Google Search misalnya, dan ada kelompok lagi yang sama sekali tidak boleh menggunakan baik yang searching maupun yang AI gitu. Dan diteliti koneksi ininya yang ada di otaknya begitu, dan terlihat bahwa yang Halo, selamat datang di podcast Direktorat Riset dan Inovasi ITB bersama saya Roslina Sawitri. Pada episode siniar kali ini, kami akan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan dan penerapan artificial intelligence di lingkungan akademik dan riset, baik di ITB maupun di Indonesia. Narasumber pertama kami adalah Profesor Bambang Rianto Trilaksono, Guru Besar di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan pakar di bidang artificial intelligence, robotika, dan sistem kendali. Selain aktif dalam publikasi ilmiah dan pengembangan paten, beliau juga terlibat dalam berbagai inisiatif strategis dalam pengembangan AI di tingkat nasional. Dan narasumber kedua kita adalah Dr. Pramudita Satria Palar yang biasa kita panggil dengan Pak Pram, dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Beliau memiliki keahlian di bidang computational fluid dynamics dan machine learning untuk rekayasa. Risetnya berfokus pada integrasi simulasi berbasis fisika dan pendekatan data-driven untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dalam sistem teknik. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa duduk bersama Pak Bambang dan Pak Pram. Selamat sore. Selamat siang Bapak. Sudah nyaman duduknya ya? Sudah. Jadi ini mungkin bukan kali pertama saja kita bertemu dengan para ahli AI di ITB ini. Dan kita sih inginnya hari ini bisa memahami AI tidak hanya dari sisi teori, tapi juga menerapkannya secara langsung dalam kehidupan keseharian kita sebagai dosen. Mungkin dari yang mudah, kita katakan mudah terlebih dahulu ya, sampai juga untuk riset, inovasi, dan pengembangan teknologi di ITB. Nah, oke nih. Saya mau mulai dulu dengan cerita yang sempat ramai akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu kita mungkin pernah baca, unfortunately ya, ada seorang profesor atau guru besar dari universitas ternama di Asia yang dengan berat hati memutuskan untuk mengundurkan diri setelah diketahui bahwa beberapa makalah ilmiahnya mengandung referensi yang ternyata dihasilkan oleh generative AI. Dan ternyata referensi tersebut tidak pernah benar-benar ada. Kisah menarik ini sangat menyedihkan sebetulnya ya, miris karena AI juga sebetulnya mau tidak mau dan memang sudah sering terjadi, bisa kita perbantukan ya untuk proses riset dan penulisan akademik. Nah, kira-kira apa nih tanggapan Pak Bambang dulu deh ya. Kita ngobrol dengan Pak Bambang dulu. Baik. Misalnya dalam 2-3 tahun terakhir, berapa besar sih dampak AI ini terhadap dunia akademik? Ya, baik. Terima kasih Mbak Osi. Kita melihat ya dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan AI yang sangat luar biasa. Jadi dimulai sekitar mungkin pertengahan tahun 50-an, tahun 70-an, 90-an berkembang apa yang disebut sebagai machine learning dengan neural networks-nya begitu, dan beberapa algoritma yang lain. Dan dalam beberapa
tahun terakhir ini kita mengenal apa yang disebut sebagai generatif AI yang pada dasarnya didasarkan banyak dari large language model ya, semacam ChatGPT, Gemini, kemudian Cloud dan sejenisnya gitu, yang ditrain dengan menggunakan dokumen yang diambil dari internet, e-book, Wikipedia dan sebagainya gitu, sehingga menjadi semacam chatbot yang cerdas, di mana kita bisa berinteraksi dengan ChatGPT, Gemini dan sebagainya itu dengan menggunakan bahasa natural gitu. Jadi sesuatu yang bahkan tidak kita bayangkan Betul, kurang lebih betul. sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, dan kita bisa berinteraksi dengan Betul. Bisa curhat juga ya, Pak? bisa curhat dengan bicara begitu ya, bisa mengenerate teks yang baru, image, video, atau bahkan juga bisa menghasilkan puisi, bisa menghasilkan Betul. lagu dan Pantun sebagainya. ya, Pak ya? Banyak ya yang bisa dihasilkan dari apa yang kita kenal sebagai generatif AI. Nah, tentu di lingkungan akademik ini juga akan memberikan pengaruh ya, baik AI sebagai satu teknologi yang memang bersifat inherent di dalam bidang masing-masing ya, di fisika, di matematika, di teknik, atau di art and design dan sebagainya. Tetapi juga AI juga bisa dipandang sebagai mungkin assistance gitu, atau partner gitu ya, dalam kita menyelesaikan masalah di bidang masing-masing gitu. Nah, di dalam lingkungan akademik barangkali kita bisa mengajar begitu, melakukan penelitian atau melakukan inovasi dan sebagainya, dan AI di situ juga merupakan bisa disebut sebagai assistant yang bermanfaat gitu untuk kita membantu kita gitu di dalam proses pembelajaran dan riset gitu. Sebagai contoh yang sederhana, barangkali di dalam pembelajaran itu kita bisa create konten yang menarik begitu ya. Di dalam penulisan makalah, misalkan itu dapat memberikan gagasan-gagasan awal, tetapi sekali lagi yang diperlukan menurut pendapat saya adalah penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab. Ya, itu yang penting di dalam dunia pendidikan akademik. akademis, Ya, gitu. betul. Karena memang ini perkembangannya sangat cepat sekali ya. Jangankan beda hari, mungkin beda jam juga sudah sangat berbeda ya, Pak ya? Iya, jadi sekarang AI banyak dilahirkan dari perusahaan-perusahaan yang besar ya, baik di US, China, dan di beberapa negara yang lain seperti Google, kemudian OpenAI, lalu Meta, ini juga banyak berkontribusi di dalam pengembangan teknologi, dan ada semacam mungkin balapan begitu ya. Betul. Balapan siapa yang lebih cepat untuk berkompetensi ya Pak ya, di antara balapan mereka untuk mengembangkan AI yang katakanlah makin mendekati kecerdasan manusia gitu, yang makin pintar, makin bisa menyelesaikan persoalan yang sangat unstoppable ya Pak ya. Kompleks gitu. Kompleks, betul. Atau generatif AI yang katakanlah setara dengan mahasiswa sarjana, master, atau bahkan sekarang di level PhD gitu. Betul. Kemampuan kecerdasannya. Jadi ada semacam perlombaan yang sangat luar biasa, masif besar, ya Pak gitu. ya. Oke. Gitu. Nah, jadi sebetulnya
ini tuh sesuatu yang menguntungkan secara akademis atau ini adalah sebuah monster ya yang bisa membuat kualitas pendidikan kita di Indonesia ini menurun dengan tajam. Kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Pram. Gimana nih menurut Pak Pram? Iya Bu, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi gimana AI itu bisa mengaruhi misalkan bukan hanya dosen, tapi juga Betul. mahasiswa gitu. Jadi kalau saya sih sama seperti sebuah teknologi, kita akan melihat ini sebagai pedang dengan dua sisi gitu. Betul. Jadi ini bisa saja kita menjadi lebih hebat dengan itu, cuma sebaliknya juga bisa malah melukai diri kita. Betul. Cuma ya tadi sama seperti semua teknologi, kita harus lihat ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi mungkin kita mulai dari sisi positifnya terlebih dahulu. Jadi misalkan saya bandingkan sama zaman saya mulai kuliah S1 2006-an itu, Wah, kapan tuh Pak? 2006 itu udah 2 dekade lalu, saya udah tua Bu. Nah jadi kalau saya belajar itu kan, ya tentunya sekarang juga masih melakukan itu, belajar bersama teman gitu Betul. kan. Kalau saya misalkan nggak ngerti, saya bisa tanya teman atau sebaliknya. Nah cuma saya yakin sekarang gitu ya, ya mungkin mahasiswa itu langsung bertanya sama, sebutlah gitu, tadi ChatGPT gitu. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Misalkan kalau misalkan AI tersebut digunakan oleh mahasiswa untuk misalkan benar-benar memboost capability dia gitu. Misalkan nulis jawaban, terus pakai manual dulu sendiri, terus minta Betul. tolong AI untuk membantu apakah ini benar, di mana saya kurang. Cuma ya tidak langsung memberikan jawaban, di situ mungkin bisa jadi hal yang positif. Itu sama seperti teman yang memvalidasi. Iya. Cuma kalau yang jadi bermasalah misalkan mahasiswa itu langsung minta mengeluarkan jawaban, habis itu langsung dia salin, kemudian langsung diberikan ke dosen, yang kalau itu jawabannya benar langsung kita kasih nilai 100. Betul. Yang menjadi masalah adalah dalam mahasiswa tersebut tidak ada proses pembelajaran. Nah, padahal itu kan tugasnya mereka untuk belajar di universitas, untuk belajar gitu kan ya, Betul. untuk menaikkan skill-nya dia, Menimba ilmu pengetahuannya ya. dia. Kalau hanya langsung menyalin dari ChatGPT kan, atau tidak harus ChatGPT atau yang Apa lain gitu prosesnya ya, ya Pak ya? proses pembelajaran itu di mana gitu. Betul. Jadi itu yang tadi Pak Babang bilang menggunakan AI yang responsibel, nah seperti itu. Jadi sebenarnya yang susah itu adalah mengajarkan orang, atau bahkan mungkin kadang mengajarkan kita sendiri juga gitu. Bagaimana kita menggunakan AI secara responsibel. Jadi pedang dua sisi. Nah kalau misalkan dalam hal riset pun juga bisa menjadi seperti itu. Kadang ya seperti yang tadi Bu Osi bilang ceritanya gitu ya. Jadi profesor sepenuhnya percaya sama mahasiswa, padahal mahasiswa menuliskan pakai AI. Betul. Keluarlah itu AI-nya berhalusinasi, keluar referensi-referensi palsu. Itu jelas penggunaan AI yang tidak responsibel, dan mungkin di satu sisi tadi peran profesornya juga di mana gitu kan ya. Mungkin profesornya tidak punya waktu untuk mengecek masing-masing referensi, cuma bukankah itu merupakan tanggung jawab sang profesor tersebut. Salah Jadi, satu dari tugas beliau salah ya. satu dari tugas beliau, jadi ada added layer of difficulties gitu. Betul, Karena betul. sekarang kita benar-benar harus sampai mengecek referensi ini halusinasi atau bukan Iya, gitu. iya. Nah, kalau alat-alat untuk mengecek keabsahan sesuatu itu online sebetulnya sudah benar-benar dapat kita andalkan, atau beliau juga atau alat ini juga ternyata berhalusinasi ya Pak? Nah ini nanti Pak Bambang bisa ikut melengkapi, cuma yang dari saya baca sampai saat ini pun kita belum punya teknologi yang bisa meng-counter hal itu. Jadi apakah ini AI detected atau bukan, kita ada tuh kalau kita cari online itu juga ada. Cuma sepengetahuan saya itu belum reliable juga gitu. Karena juga ada kasus misalkan orang menulis benar-benar sendiri, ketika masuk ke sistem tersebut dibaca 100% AI detected gitu. Nah, itu yang terjadi sama saya tuh. Pernah saya cek sesuatu atau artikel yang pernah saya buat ketika saya S1, saya iseng nih masukkan ya. Loh, kok AI ya, buatan AI. Padahal pada saat itu kan kita benar-benar pergi ke library ya Bapak-Bapak ya. Dan benar-benar mengetik dengan komputer, bahkan bukan laptop. Belum ada ChatGPT pula saat Betul. itu kan. Jadi ya ketahuan juga saya tuanya ya teman-teman. Jadi memang betul yang seperti Bapak contohkan barusan ya, sangat-sangat dapat terjadi sesuatu yang memang buatan manusia, yang mungkin Dianggap mengambil AI. referensi dari quote-quote yang penulis-penulis sebelumnya, dikenali oleh AI sebagai buatan Buatan AI. AI, Ya. iya. Nah, gimana nih tanggapan Pak Bambang? Sama-sama juga kan ya Pak ke library ya Pak? Iya, memang ini ada dua dua pihak begitu yang sebenarnya memang berkompetisi. Satu pihak adalah yang mensintesis sesuatu dengan AI supaya
makin mendekati makin natural gitu ya, Makin sehingga natural. tidak terdeteksi sebagai AI, buatan AI, tapi ada pihak-pihak yang lain gitu yang mencoba untuk meng-create dengan AI juga untuk mendeteksi apakah satu karya tertentu, apakah itu karya tulisan, Mhm. karya eh, apa lukisan atau karya seni yang lain itu dibuat oleh AI AI. atau asli begitu ya. Hmm. Nah, ini memang sedang bertarung gitu, seperti kucing dengan tikus gitu, kalau beberapa peneliti mengistilahkan seperti itu. Hmm. Tapi pada kondisi saat ini, pendeteksi AI itu seringkali masih melakukan kesalahan gitu ya. Kesalahan. Jadi sesuatu yang sebetulnya ditulis oleh manusia seringkali dideteksi sebagai AI gitu. Dan Hmm. sebaliknya ya, sesuatu yang disintesis atau dibuat dengan menggunakan AI AI. dalam beberapa hal itu juga masih dideteksi sebagai buatan dari Iya, wah, AI. oke. Terima kasih Pak Bambang. Nah, sekarang dari sisi dunia dosen sendiri, apakah mahasiswa saat ini menggunakan AI sebagai alat bantu atau menurut Bapak-bapak pengalaman di keseharian di dunia mengajar, memang generasi muda sekarang atau generasi alfa barangkali ya, sudah ketergantungan terhadap menggunakan AI ini sendiri? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang recent barangkali? Iya, kalau didasarkan pada survei ya di berbagai negara itu memang banyak mahasiswa yang mengandalkan ChatGPT, Gemini dan tools AI yang lain gitu ya. Dan itu persepsi dari mahasiswa terhadap tools AI itu juga beragam gitu. Jadi ada yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Pram, ada yang tetap kritis di dalam menggunakan Mhm. AI tools, ada yang menyerahkan sepenuhnya gitu, over Betul. reliance gitu terhadap Hmm. AI, sehingga kemampuan berpikir kritisnya itu Menurun kemudian tajam ya, menurun Pak. gitu kan. Dan ada penelitian kan dari MIT itu yang ada kelompok yang mereka menggunakan diizinkan untuk menggunakan large language model semacam ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Itu ada kelompok yang hanya boleh melakukan searching dengan Google Search misalnya, dan ada Iya. kelompok lagi yang sama sekali tidak boleh menggunakan baik yang searching maupun yang AI gitu. Dan diteliti koneksi ininya yang ada di Otaknya. otaknya Mhm. begitu, dan terlihat bahwa yang tidak menggunakan AI dan searching itu memiliki koneksi antar neuron yang kuat, yang Lebih bagus baik ya. begitu. Hmm. Nah, tetapi penelitian ini mungkin masih memerlukan memerlukan penelitian lebih lanjut gitu, karena bisa saja dengan dibantu oleh AI ada kemungkinan kita bisa mengembangkan higher order thinking-nya begitu. Jadi itu sesuatu yang masih Menjadi PR berkembang, ya. menjadi PR ya. Untuk kita semua Iya, ya. betul. Betul. Nah, bagaimana dengan Pak Pram? Ada pengalaman Ya, tentang kalau ini? pengalaman pernah, Bu. Jadi misalkan saya lagi jalan ke arah FTMD gitu ya, terus kan ada teras FTMD tuh. Betul. Itu ada tuh mahasiswa lagi mengerjakan tugas, depannya tuh langsung kebuka tuh, ada langsung ChatGPT gitu kelihatan kan. Terus ada juga pernah misalkan waktu itu nerima tugas, tugasnya ada dalam bentuk esainya seperti itu udah ketebak ini bahasa dari AI itu. Misalkan salah satu Ah. karakteristik itu yang saya rasa ya, ini saya harus dipastikan lagi, bahasa Indonesia tuh tidak terlalu umum menggunakan misalkan dokumen akademik gitu ya, pakai M-dash gitu tuh. Betul, Ini betul. tiba-tiba kok jadi sering muncul gitu kan, Iya. saya ngelihat tulisan-tulisan esai dari mahasiswa. Jadi
Ya kita tidak akan pernah bisa mengkontrol mahasiswa setiap saat kan. Kita paling hanya Betul. bisa memberikan himbauan. Mhm. Jadi misalkan di beberapa kelas itu kalau saya memberikan tugas, misalkan tugas matematika gitu Bu ya, Iya. saya langsung ada semacam advice gitu. Seperti ini. Mungkin Anda tergoda untuk menggunakan generative AI, tapi saya bilang jangan. Tentu Satu, saja. di ujian Anda tidak akan ada gadget. Betul. Kemudian kedua, ya ini untuk melatih Anda. Jadi saya kasih semacam advice seperti itulah, himbauan seperti itu. Betul. Nah kemudian contoh lain misalkan gini, saya beberapa kali ya semester lalu itu ya, akhirnya mengadakan ujian lisan. Ah. Ini saya terinspirasi sama satu cerita. Kalau saya tidak salah di satu perusahaan yang ingin merekrut desainer atau ilustrator gitu ya. Jadi untuk mereka merekrut employee baru itu mereka disuruh langsung menggambar di depan calon calon apa? Usernya Employer ya. tersebut, user tersebut. Jadi benar-benar langsung gitu. Jadi terinspirasi lah saya gitu ya. Dan jadi mereka langsung saya tanya konsep-konsep gitu ya. Konsep waktu itu mata kuliah mekanika fluida lanjut. Saya langsung tanya depan mereka gitu. Jadi bisa aja itu muncul yang misalkan pas di tulisan itu terlihat bagus, kelihatannya benar semua hitung-hitungannya. Tapi pas ditanya langsung, kelihatan nih. Jadi kurangnya ada di mana gitu. Betul. Dan kalau yang memang sudah paham, ya kelihatan juga paham gitu. Cuma itu jadi menarik buat saya Bu ya, karena di sisi lain malah saya jadi lebih banyak human interaction atau dengan ujian lisan gitu. Jadi kalau misalkan ini salahnya di mana, saya langsung bisa mengkoreksi, langsung ada diskusi gitu. Jadi menariknya banyak kira-kira kita ngeliat tuh orang malah balik ke cara lama gitu ya. Karena kita melihat Sebagai langsung. Iya, Bener nggak counter kalau Anda attack bisa dari nggak AI ini gitu. ya, Pak ya, ketergantungan AI ini ya. Mm-mm. Tapi justru bukannya akan lebih lama ya, Pak, jadwal ujiannya kalau Betul. lisan? Kalau misalkan ujian sebutlah UAS 2-3 jam, yang tadi itu misalkan ada sebutlah 12 orang gitu, masing-masing jadi 30 menit. Iya ya, Jadi lama memang gitu ya. betul. Tapi di satu sisi saya jadi merasa juga gitu, ada sisi tambahan lain gitu, saya sebagai pengajar benar-benar hadir gitu kan. Karena peran dosen, peran pengajar, peran educator gitu, itu tidak pernah bisa digantikan oleh AI. Tepatnya Betul. part education-nya itu, Bu. Betul, betul. Itu tidak akan pernah bisa Interaksi digantikan kita oleh ya, Pak AI, ya. interaksi kita. Nasihat-nasihat yang tadi Bapak sampaikan. Mm-mm. Dan mungkin juga dalam 30 menit itu bisa saling lebih mengenal ya, Pak. Karakter Ya. barangkali ya. Mm-mm. Oke, wah. Cara assessment-nya memang harus berubah. Iya. Iya. Cara assessment. Jadi kita pun harus menyesuaikan ya Pak, Iya. bagaimana supaya kita juga tidak karena kita kalau sudah ada data nilainya sudah harus bagus, sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau misalnya jawabannya ternyata betul-betul dari AI. Karena susah membuktikan tadi ya, gitu. Nah, kalau di dunia dosen sendiri, apakah fenomena ini, ketergantungan terhadap AI, membantu dosen atau justru menimbulkan kekhawatiran baru? Siapa nih? Mungkin Pak Bambang dulu deh. Iya, pertanyaan yang relevan ya dan menarik saya kira begitu. Di ITB sendiri saya kira kebijakannya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada dosen begitu. Apakah kuliah yang diampunya itu akan dibantu oleh AI atau tidak gitu, sehingga mahasiswa misalkan punya kemampuan problem solving, punya kemampuan critical thinking, punya kemampuan untuk high order thinking misalnya begitu. Jadi itu diserahkan kepada dosen ya, sejauh yang saya ketahui dari panduan AI yang terakhir gitu. Nah, bagi dosen yang merasa bahwa bisa dibantu oleh AI, banyak hal yang bisa dibantu gitu oleh AI dalam penyusunan kurikulum, dalam penyusunan silabus, di dalam menghasilkan konten
pengajaran yang lebih Iya. lebih menarik gitu ya. Itu juga bisa dibantu dengan generatif AI begitu. Bahkan juga di dalam melakukan assessment gitu, itu juga bisa dibantu oleh AI. Tetapi pada akhirnya memang perlu dilakukan validasi oleh dosen itu sendiri, karena tadi sudah disebutkan beberapa kali bahwa generatif AI itu dapat melakukan halusinasi, meskipun perkembangan terakhir itu makin bagus gitu ininya, jawaban yang dihasilkan oleh AI. Artinya halusinasinya itu makin minimal gitu, tidak sebesar ketika barangkali 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Jadi makin pintar gitu Makin ya. pintar Jadi, ya. ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Hal yang sama juga untuk mahasiswa. Jadi apakah dosen akan mengizinkan mahasiswa untuk berkonsultasi misalkan dengan ChatGPT atau tidak begitu ya. Kalau berkonsultasi dengan ChatGPT misalnya, assessment-nya bagaimana begitu ya. Iya, Jadi mungkin betul. harus diuji seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pram, Baik. diuji secara Lisan, ya. lisan. Saya juga punya pengalaman dalam dua cara tersebut. Jadi ada tugas-tugas yang saya izinkan mahasiswa untuk menggunakan AI tools begitu ya. Tapi juga ada tugas-tugas yang mereka harus sampaikan secara lisan gitu. Jadi saya periksa Ini jadi lebih banyak pekerjaan ya Pak, pemahaman untuk kita konsepnya para dosen baik dan atau juga tidak. untuk mahasiswanya ya. Iya, benar. Pada satu sisi kita terbantu gitu ya, terotomatisasi gitu, tapi juga ada pekerjaan lain yang lebih. Jadi hasilnya bagaimana Pak dengan memberikan pilihan 2 ini untuk anak-anak? Ya, mungkin memerlukan evaluasi yang lebih lanjut ya. Saya rasa ya, barangkali perlu paling tidak di lingkungan ITB. Kebetulan saya ada di tim AI, begitu kita akan melakukan semacam survei gitu ya kepada dosen maupun kepada mahasiswa gitu, tentang apa implikasi dari penggunaan AI di dalam pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen gitu. Ini menarik sekali sih, khususnya buat saya yang memang pengajar bahasa. Karena kalau untuk asesmen bahasa, tentu saja ada skill berbicara ya. Nah, sekarang seorang dosen FTMD nih kayak Pak Pram harus juga memberikan ujian lisan ya. Yang mungkin sebelumnya buat apa, itu kan sangat takes time ya, time consuming. Nah, jadi kalau menurut Pak Pram sendiri nih, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir lah ya, apakah keberadaan AI ini membuat mahasiswa menjadi lebih kritis karena, wah, ketahuan nih kalau saya mengerjakan ternyata kok tulisannya AI banget ya. Jadi mereka mengubahnya lagi, memparafrasenya lagi, atau justru Bapak lebih banyak menemukan kasus oknum yang ya udah instan aja, langsung aja kirim ke Pak Pram nih jawabannya. Gimana nih kira-kiranya Pak? Ya, pada akhirnya kan tadi Bu ya, kita tidak bisa benar-benar misalkan bertanya ke setiap mahasiswa ini AI bukan gitu kan ya. Jadi pada akhirnya akan tetap ada medium-medium penilaian seperti tadi saya ujian lisan ataupun pastinya jelas UTS sama UAS, itu kan benar-benar kita tidak boleh membawa gadget gitu. Betul. Ataupun kalau misalkan ada beberapa sifat open book, mungkin mahasiswa boleh buka gadget gitu ya, nyari catatan gitu ya. Ya cuma ada asisten yang muter-muter gitu ngelihat gitu kan ya. Ya, di satu sisi kalau misalkan membuat berpikir kritis atau tidak, itu balik lagi ke orangnya sih Bu ya. Dan butuh penelitian gitu ya, lebih lanjut seberapa besar dampak AI terhadap kemampuan belajar mahasiswa gitu. Cuma saya berpikir begini gitu ya. Balik lagi misalkan kita ke pendidikan tinggi itu kan sebenarnya untuk melahirkan manusia yang bertanggung jawab. Karena nanti mereka lulus, mereka akan ke masyarakat gitu kan ya. Jadi walaupun misalkan saya mengajarkan mekanika fluida ataupun mata kuliah matematika, teknik dan lain itu,
balik lagi saya tuh harus mengajarkan orang tuh untuk menjadi orang bertanggung jawab gitu. Betul, betul. Jadi jangan sampai misalkan ya ini bahkan tidak ada AI sekalipun ya, kita kan tetap bertanggung jawab untuk membuat mereka jadi lebih banyak berpikir kritis Iya. misalkan. Kemampuan-kemampuan yang mendefinisikan bahwa inilah manusia gitu. Jadi kalau saya rasa juga pendidikan sekarang bahkan harus lebih mengemphasize lagi ke arah situ. Jadi apalagi tantangannya ada di era AI ini sekarang nih. Gimana kita tetap bisa mendorong mahasiswa berpikir kritis di era AI. Ya cara-cara misalkan kita presentasi, kita tanya jawab, dan saat itu tidak ada gadget kecuali komputer buat tampilin presentasi. Cara-cara seperti itu tetap sangat penting gitu. Bahkan untuk mata kuliah seperti yang sifatnya hitung-hitungan gitu ya, misalkan matematika, DLL, DST itu, kita tetap aja bisa mengedepankan misalkan gimana cara berpikir kritis gitu. Dan kita belum tahu, walaupun pasti mempengaruhi itu ya. AI itu pasti mempengaruhi kemampuan manusia berpikir kritis. Cuma saya belum berani kasih jawaban seberapa banyak gitu berpengaruhnya. Cuma sekali lagi kita sepakat bahwa kemampuan seperti berpikir kritis itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, pasti tetap menjadi penting gitu. Jadi summary-nya adalah hal-hal yang membuat kita menjadi manusia, nah itulah harusnya menjadi inti pendidikan kita. Betul, karena itu yang tidak dapat digantikan oleh AI, ya. Oke. Nah, tadi Pak Bambang sudah menyentuh sedikit bahwa evaluasi kita di perguruan tinggi atau bahkan mungkin di SD, SMP, SMA ini perlu ada sedikit penyesuaian ya, perubahan dengan Betul. adanya, boleh nggak sih Pak saya sebut serangan AI Pak? Atau dengan adanya kemajuan AI ini ya. Nah, kira-kiranya ya, kita bicara prediksi saja dulu ya. Melarang penggunaan AI itu di dalam dunia pendidikan, ini realistis atau justru kita sedang berhalusinasi? Bagaimana nih, apakah perlu kita mengintegrasikan AI secara resmi dalam pembelajaran atau dalam assessment, dalam pendidikan pada umumnya? Siapa nih yang mau duluan? Ya, Boleh. saya termasuk yang berpendapat kemajuan AI memang perlu diintegrasikan di dalam proses pendidikan ya. Dan tetapi cara kita mengajar, cara mahasiswa belajar, dan cara kita melakukan assessment memang harus berubah. Nah, sebagai contoh, misalkan bagi mahasiswa, kita dapat mengembangkan AI gitu untuk menjadi semacam tutor gitu ya, semacam tutor untuk satu mata kuliah tertentu atau satu pelajaran tertentu gitu, yang dia bisa berdiskusi dengan tutor digitalnya ini, yang pintar itu sepanjang waktu begitu. Betul. Jadi tidak perlu ketika harus Janjian, berhadapan ya? dengan dosen atau dengan gurunya. Dalam konteks seperti itu, AI akan membantu di dalam pendidikan. Demikian juga bagi dosen di dalam meng-create materi-materi, misalkan dalam bentuk PowerPoint yang lebih menarik gitu ya. Beberapa tools AI, generatif AI sekarang dapat menampilkan tampilan-tampilan yang menarik bagi mahasiswa dan bisa dikoreksi. Iya, gitu. Kalau betul. misalkan ada yang salah di situ, kita bisa memberikan prompt yang lebih detail, betul. lebih detail, dan kemudian hasilnya adalah misalkan satu halaman PowerPoint yang lebih menarik ya. dan benar gitu, Betul. secara keilmuan gitu. Jadi itu salah satu yang di mana AI dapat bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Tentu kita kalau berhubungan dengan big data begitu ya, tentang pencapaian dari mahasiswa, retensi dari mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan sebagainya, itu kita dapat menganalisis itu dengan menggunakan AI gitu. Jadi katakanlah behavior dari mahasiswa seperti apa, dan apakah
kita itu akan dapat katakanlah memberikan kuliah yang sesuai dengan kecepatan mahasiswa menyerap Iya. konsep atau menyerap pengetahuan. AI dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat adaptif terhadap ini karakteristik dan kemampuan mahasiswa. Mahasiswa ya. Jadi apa yang disebut sebagai personalized learning, karena setiap mahasiswa mungkin punya kemampuan yang berbeda gitu Berbeda di ya. dalam menyerap ini. Dan itu AI punya kemampuan untuk kita gunakan untuk menghasilkan materi pembelajaran yang sesuai dengan katakanlah karakteristik atau behavior dari mahasiswa. Pembelajarnya ya. Ya. Oke. Saya biasanya sih melatih AI saya untuk lebih mengenal saya. Jadi kadang-kadang kalau saya biasanya membuat lembar kerja mahasiswa nih untuk berlatih, Oke. Ya, ya. untuk membantu ya. Karena kita berikan materinya, dia bisa membantu membuat lembar kerjanya. Cuma saya berusaha melatih ChatGPT saya untuk lebih mengenal cara saya bekerja supaya sesuai dengan kualitas yang saya inginkan ya. Nah mungkin itu saya menjadi salah satu orang di belakang Pak Bambang nih yang mendukung integrasi AI di dalam keseharian kita sebagai pengajar. Ya, hanya tadi ya, AI punya risiko gitu. Jadi kita perlu memahami risiko yang ditimbulkan oleh kemajuan dari AI, dan karena itu penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab itu menjadi sangat penting di dunia pendidikan. Gitu. Sangat-sangat penting ya Pak. Baik. Oke, sekarang saya mau bertanya sama Pak Pram. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana nih tanggapan Pak Pram terhadap itu? Yang jelas AI itu tidak bisa dilarang. Tidak bisa dilarang Tidak bisa ya? dilarang. Maksudnya kalau kita mau melarang AI ya berarti internet yang ada ChatGPT-nya, ada DeepSeek, ada Gemini itu diblokir semua. Ya. Cuma itu kan sudah melanggar asas, macam-macam tuh kan ya. Betul. Jadi kalau saya melihat seperti ini, Bu dan Pak ya. Jadi sama seperti misalkan era kemunculan kalkulator. Dimana kan sekarang ya kita bisa dengan mudah menghitung pakai kalkulator kan ya, entah kalkulator saintifik ataupun yang ada di komputer kita. Jadi saat pertama kali muncul kalkulator itu banyak penolakan dari para guru. Jadi katanya ini nanti akan mengurangi kemampuan berpikir mahasiswa dan lain-lain dan sebagainya. Cuma pada era kan era itu lewat saja gitu. Iya. Jadi misalkan ini saya berbicara tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Ya kalau hitung-hitungnya yang butuh cepat gitu ya sudah tinggal kalkulator saja gitu. Nah, cuma balik ke tadi saya berbicara soal berpikir kritis gitu ya, itu sekali lagi tetap penting karena misalkan seperti ini. Ya saya juga pengalaman tentunya memakai AI gitu. Jadi kalau misalkan saya nanya AI mengenai bidang saya mekanika fluida gitu ya, karena saya punya dasar di situ yang cukup kuat fundamentalnya, saya tahu kapan dia salah. Betul. Saya tahu kapan dia bohong gitu. Cuma dia berbicaranya seakan-akan seperti ya confident sekali gitu. Betul. Dengan kata lain sebenarnya dia ya sotoy gitu kalau pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, cuma kalau misalkan saya bertanya ke AI mengenai bidang yang saya tidak tahu gitu. Karena saya tidak punya dasarnya, ya saya tidak tahu kapan dia bohong. Ya saya bisa cross check gitu kan ya. Cuma kapan dia itu berbohong karena saya nggak punya dasar ilmunya, saya tidak tahu gitu. Jadi sekali lagi menjadi penting juga tuh mengajarkan mahasiswa, ya sebutlah saya di teknik dirgantara, teknik mesin, mengajarkan kembali bidang-bidang fundamentalnya gitu ya, apa yang dasar di dirgantara, apa yang ada di mesin. Nah, seandainya mereka sudah paham dasarnya gitu ya, seandainya mereka mau belajar lebih lanjut sebagai dengan AI sebagai assistant, dia jadi akan lebih bisa berpikir kritisnya juga tuh. Jadi saya bisa tahu, oh ini benar gitu. Kalau dia salah, jangan saya percaya gitu kan. Jadi memang udah harus ada dasar yang baik terlebih dahulu. Sebelum kita misalkan bisa menilai apakah ini AI istilahnya bohong atau tidak. Dan juga ngaruh ke kita, AI jadi membantu kita atau tidak gitu. Kan di satu sisi bisa boosting up capability kita. Atau malah membuat kita malah jadi ke arah sebaliknya mungkin juga bisa gitu. Malas nah mungkin ya. Satu hal yang butuh saya highlight adalah saya pernah baca penelitian gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 orang gitu ya, yang satu mungkin level pemahamannya udah segini, yang satu itu belum gitu ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya memakai AI yang sama gitu ya,
yang sudah punya dasar duluan itu dari segi kemampuan meningkatnya lebih cepat gitu dibanding yang tadinya belum punya dasar gitu. Jadi pada dasarnya kita juga harus mengajarkan fundamental ilmu kita di bidang manapun gitu ya, supaya mereka punya dasar. Habis itu kalau mereka mau belajar lebih lanjut, nah salah satu medium belajar adalah AI. Jadi tidak bisa dilarang, itu jelas. Kita harus melihat ini sebagai kalkulator, pasti berguna buat kita. Tapi sekali lagi harus ethical dan responsible saat penggunaannya. Saya sih selalu memakai istilah tadi tuh, apapun tools kita ya tetap harus membuat kita menjadi manusia gitu. Betul. Iya ya. Kalau mereka hanya mempercayai apa yang AI jawab dan sementara belum ada basicnya, belum tahu kapan itu betul atau tidak ya. Ya. Betul, kadang-kadang suka sotoy juga betul ya. Dan suka memberikan jawaban-jawaban yang ngarang mungkin ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, saya kira semua dosen atau semua pengajar harus punya strategi preventif ya, sehingga jelas bagi mahasiswa apa batasannya. Seperti tadi kan Pak Bambang bilang ada tugas yang Bapak silakan mereka menggunakan AI, ada juga yang memang harus dikerjakan sendiri. Nah, kira-kiranya strategi apa saja ya untuk kita para pengajar supaya anak-anak juga tidak over reliance dan tidak serta-merta mempercayai apa yang AI katakan. Sementara kan anak-anak kita mungkin belum ada basic tentang ilmu-ilmu yang mereka tanyakan langsung kepada AI itu sendiri. Gimana nih, siapa yang mau menanggapi duluan? Iya, jadi saya kira tiap dosen atau pengajar perlu memahami materi kuliah yang diajarkan itu, misalkan apakah satu memerlukan hafalan, gitu. Apakah memerlukan kemampuan untuk problem solving, apakah memerlukan kemampuan untuk critical thinking, gitu. Apakah perlu dikerjakan secara individual atau teamwork dan sebagainya ya. Jadi itu perlu dianalisis lebih dulu dan kemudian pada bagian mana dari aspek-aspek tadi itu yang oke, ini sesuatu yang bisa dibantu dengan menggunakan AI dan mana yang tidak, dan itu akan berbeda antara satu kuliah dengan kuliah yang lain menurut pendapat saya. Jadi misalkan kuliah-kuliah tertentu yang memerlukan hafalan gitu ya, tentu tidak bijak kalau kemudian akan dibantu oleh AI, karena AI, bagaimana mentransfernya ya ke dalam otak AI ini? dapat menghafal hampir segala macam ini ya, konsep di dalam bidang ilmu begitu. Jadi seperti itu, perlu analisis dulu terhadap perkuliahan yang ingin diajarkan. Lalu kalau misalkan satu mata kuliah memerlukan problem solving, kemampuan mahasiswa untuk melakukan problem solving, kembali apakah itu nanti akan perlu dibantu oleh AI, atau ada saat-saat di mana AI memang akan membantu dan ada saat-saat di mana mahasiswa harus melakukannya sendiri gitu. Jadi di situ perlu ada semacam variasi gitu ya, dari katakanlah dari tugas yang diberikan dan juga dari cara assessment itu dilakukan. Oke. Bagaimana menurut Pak Prami? Ya, saya tadi setuju sekali. Jadi kan setiap mata kuliah, setiap jurusan, prodi itu kan berbeda-beda kan ya. Jadi nature dari setiap mata kuliah bahkan di satu prodi pun juga akan berbeda-beda gitu. Betul. Nah kalau misalkan strategi preventif gitu ya, sekali lagi kan kita nggak bisa melarang gitu kan ya. Betul. Yang kita bisa berikan tuh ya salah satu jelas adalah himbauan gitu. Nah, coba kalau saya melihatnya juga, yang penting kan kalau misalkan kita punya mengajarkan satu mata kuliah sebagai dosen pengampu, itu kan ada learning outcome A, B, C, D, E yang berbeda-beda untuk setiap mata kuliah. Kita kembali ke situ lagi. Medianya mungkin bisa apapun, tapi mahasiswa intinya harus mencapai learning outcome itu. Dan bagaimana cara misalkan mereka mencapai suatu learning outcome adalah melakukan ujian, memberikan mereka ujian, bisa dalam bentuk tulisan, ataupun lisan, ataupun disuruh presentasi gitu. Jadi
tergantung juga, mahasiswa bisa jadi dalam proses pembelajaran itu, mereka memakai AI ataupun tidak, sebenarnya terserah. Asalkan nanti kita asesmennya sama untuk semua. Walaupun tentunya ya, mungkin tidak bisa disebut strategi preventif gitu ya. Cuma strategi saya untuk benar-benar bisa melakukan assessment apakah mahasiswa sudah mencapai learning outcome. Misalkan tadi pada akhirnya saya harus switch, ya bukan switch, mungkinnya saya akhirnya alternatif nih ujian lisan gitu. Dan saya merasa pribadi langsung kelihatan tuh learning outcome tercapai atau tidak. Misalkan Anda harus memahami konsep A, ya saya tanyakan konsep itu. Mungkin di belakangnya belajar pakai AI, dan menurut saya sih tidak masalah. Selama misalkan saya mengakses itu ternyata bisa menjawab dengan bagus, misalkan saya tanya A, dia menjawab sesuatu, saya lanjutkan dengan pertanyaan, bisa tetap menjawab dengan bagus, it's fine menurut saya. Di belakang, mereka bisa belajar dari literatur, dari textbook, dari Google, dari AI. Bukan satu masalah, karena pasti setiap mahasiswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Masing-masing, betul. Tapi bagaimana cara kita mengakses learning outcome itu? Jadi, asesmennya yang harus berubah, menyesuaikan dengan era AI ini. Kalau preventif mungkin sulit ya kalau kita Sulit ya. meng-prevent gitu ya. Karena Walaupun apa mungkin pasti ada batasannya beberapa ya, gitu yang betul. preventif gitu. Tapi kalau saya balik lagi kalau dalam konteks mata kuliah gitu ya, pembelajaran, iya lihat learning outcome-nya apa gitu. Oke, Itu oke. mungkin dari saya, Bu. Nah, kalau dari sisi dosen nih sekarang ya, apakah dosen juga perlu transparan jika memang mereka menggunakan AI dalam pengajaran atau dalam penelitian? Boleh Pak Bambang dulu? Iya, jadi saya ada pengalaman meng-create bahan kuliah gitu dengan menggunakan Nano Banana ya dari Oke. Gemini begitu. Jadi saya inikan juga ke para mahasiswa. Ini slide yang saya buat dengan menggunakan Gemini begitu. Jadi saya fair mengatakan itu. Tapi sudah saya cek begitu bahwa ini konsep-konsepnya sudah benar. Begitu. Sudah betul ya. Jadi memang transparansi menjadi penting disampaikan ya, baik dalam pembuatan buku atau pembuatan konten dari kuliah yang harus dipresentasikan kepada mahasiswa begitu, maupun juga di dalam penulisan makalah. Jadi beberapa jurnal atau kebanyakan jurnal ingin bahwa authornya itu mendeklar gitu bagian mana dari makalah itu yang dibantu oleh AI gitu. Jadi itu satu kebijakan yang saya kira untuk meningkatkan transparansi begitu ya. Tentang penggunaan AI bagi para pengajar atau bagi para penulis. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Nah, Pak Pram, gimana nih menurut Pak Pram? Saya rasa kalau misalkan kita meminta mahasiswa transparansi mengenai penggunaan AI, kita pun juga harus transparan dalam penggunaan AI. Kalau saya pribadi gitu ya, misalkan saya menggunakan AI itu biasanya untuk saya mempersiapkan kuliah. Tapi dalam artian misalkan gini, ya saya kan harus ngelihat slide tuh kan ya. Iya. Kadang ada nggak semua konsep itu langsung keluar di kepala saya gitu. Jadi saya meminta AI untuk apakah konsepnya ini benar gitu kan ya. Jadi supaya saya cepat recall. Sebenarnya udah di kepala saya, cuma tuh Betul. kadang tidak langsung keluar. Jadi saya tanya ke AI gitu. Ya kalau hal seperti itu sih tidak saya bilang ke mahasiswa gitu ya. Yang penting kan mahasiswa melihat misalkan saya mengajarkan dengan bagus gitu ya. Betul. Dalam hal itu sih mungkin tidak usah dibilang juga gitu. Karena saya lagi belajar juga kan ya. Cuma kalau misalkan membuat suatu slide gitu ya, apalagi misalkan ada ilustrasi menggunakan AI, ya sama misalkan seperti kita mensitasi suatu gambar, ini mengambil dari jurnal ini misalkan, sama juga sebenarnya kasusnya gitu. Jadi kalau kita ada gambar AI dari Gen AI, ya orang juga bisa menuliskan gambar ini dibuat oleh Gen AI apa gitu misalkan. Jadi tentunya transparansi penting. Tadi juga Pak Bambang menyinggung soal sekarang ini jurnal sebenarnya membolehkan penggunaan AI asal disebutkan gitu. Jadi saya juga pernah melihat gitu ya beberapa paper karya tulis ilmiah di jurnal bagus, ada terakhirnya statement
bahwa AI ini digunakan untuk memperbaiki bahasa gitu. Memperbaiki bahasa karena yang menulis bukan native English speaker misalkan. Ah, Itu Ya. transparan sekali lagi. Cuma kalau misalkan ini konteksnya ke jurnal ilmiah gitu ya, menggunakan AI untuk mengenerate data palsu yang sudah salah, apalagi sekarang pakai AI gitu kan. iya. Dan itu tidak masuk ke statementnya. Ya, itu jelas hal itu bermasalah. Itu tidak responsibel. Jadi, dalam hal konteks penulisan karya ilmiah gitu ya, apalagi buat orang yang bukan native speaker, pasti akan sangat terbantu menggunakan AI. Itu menurut saya tidak masalah, asal di state gitu. Betul. Bahwa AI digunakan untuk memperbaiki penulisan dalam karya tulis ini. Iya. Transparan gitu kan, Bu ya? Transparan Heeh. ya. Jadi to beautify the language mungkin ya, untuk terdengar dan terlihat natural ya. Nah, saya pengen nambah satu sudut pandang lagi gitu ya. Jadi saya cukup takut gitu ya, misalkan saya lagi menulis bahasa Inggris gitu kan. Terus saya minta AI untuk ngecek bahasa Inggris saya apakah bisa diperbagus, keluarnya bagus banget gitu, lebih bagus daripada saya gitu. Ini awal-awal penggunaan AI saya nih. Pas awal waktu saya menggunakan AI itu, kok saya ngerasa gitu ya, seringkali saya ngetik apa, saya nggak percaya diri, saya ngelempar ke AI gitu. Keluarlah bagus gitu kan. Cuma ada masalah di diri saya ketika misalkan saya mencoba merecall kata-kata bagus itu, jadi agak sulit gitu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang gitu ya, saya tetap mencoba menulis sebagus mungkin gitu ya, misalkan menulis manuskrip untuk jurnal ilmiah. Sekarang saya ganti tuh bahasanya tuh, kalau saya nanya kayak AI prompt ya. Bukan rephrase lagi, tapi correct. Supaya saya belajar, tahu salahnya di mana. Jadi itu kesannya seperti misalkan analoginya ya, saya lagi belajar bahasa Inggris, terus guru ngasih, gurunya coret-coret di mana gitu kan. Kalau misalkan saya kasih ke guru, gurunya nulis ulang, saya nggak dapat belajar apa-apa kan. Tahu-tahu bagus aja ya, Tahu-tahu Pak bagus ya. aja gitu kan. Nah itu yang tadi saya maksud, AI itu bisa membantu kita, bisa jadi nggak membantu kita. Itu kerasa Bu, di awal-awal itu, kok saya merecall bahasa Inggrisnya mulai agak sulit gitu ya. Berarti memang benar-benar kembali ke penggunanya ya. Kalau kita memang ingin diri kita lebih baik lagi, ya kita memang tidak over reliance terhadap AI. Seperti tadi contohnya yang Pak Pram alami ya. Nah, sekarang nih tadi sepertinya apa saya sudah lupa ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Pak Bambang dan Pak Pram bersama-sama bekerja atau hand in hand di Pusat Artificial Intelligence ITB. Dari sisi penelitian, seberapa besar AI mempercepat proses riset? Boleh saya ke Pak Pram dulu mungkin? Boleh. Jadi ada beberapa sudut pandang sih Bu ya. Jadi maksudnya ini kan sudut pandangnya bisa AI untuk membantu sebutlah dalam penulisan manuskrip jurnal ilmiah, atau AI justru sebagai tools atau peralatan untuk membantu penelitian itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan itu saya cukup banyak bekerja di bidang data driven gitu ya. Data driven fluid mechanics, data driven engineering, ini ilmu yang benar-benar rely sama data gitu ya. Jadi dia komplementari terhadap paradigma observasi, empiris, teori, sama komputasional gitu. Jadi kalau di sini tuh memang bidang saya itu. Bidang saya adalah mengembangkan AI untuk keperluan mekanika fluida gitu, untuk keperluan scientific discovery. Jadi di sini memang sangat membantu ya, karena saya mengerjakan itu. Jadi saya mengembangkan metode dan memakai metode-metode ini untuk mencari pengetahuan baru dari data-data di bidang saya gitu misalkan. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang yang satu lagi, membantu dalam riset, saya rasa pasti sangat terbantu gitu Bu ya. Misalkan untuk sebutlah, saya rasa pasti ada menulis untuk menulis, pasti ada menulis untuk karya tulis gitu kan ya. Cuma kembali lagi gitu, apa yang kita tulis, entah itu dibantu oleh AI atau tidak, tetap menjadi tanggung jawab kita gitu. AI bisa membantu mempercepat. Cuma sekali lagi tanggung jawab dari apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, semua tingkah laku kita gitu ya, itu kita lagi bertanggung jawab gitu. Termasuk tadi transparansi, kita tanggung jawab kalau kita memakai AI, kita transparan gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Pram. Pak Bambang, ada hal-hal lainnya mungkin yang bisa disampaikan? Iya, sebetulnya menekankan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pram ya. Jadi ada dua sudut pandangnya. Yang pertama AI sebagai tools yang
dapat digunakan untuk katakanlah membuat riset itu menjadi lebih efektif gitu, atau AI yang memang merupakan bagian integral gitu Hmm. dari persoalan riset. Tadi sebagaimana Pak Pram sampaikan, beliau meneliti dan interest di dalam data driven Ya, fluid mechanics gitu, Pak. fluid mechanics ya Mhm. Pak ya. Jadi data driven itu karena merupakan ya Pak ya, katakanlah sebagai core dari AI yang Hmm. berbasis pada data, di mana kita bisa melatih model-model AI itu dengan menggunakan data gitu. Dan yang kedua tadi sebagai bagian yang integral dari riset itu sendiri. Mhm. Dalam contoh saya banyak bekerja di dalam bidang yang terkait dengan computer vision, dengan robotics, dengan autonomous vehicle gitu. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu saya bekerja sama dengan PT Inka untuk meneliti dan merancang tram yang bersifat otonom gitu, tanpa supir gitu. Saya menggunakan AI begitu supaya tram yang bersangkutan itu bisa aware terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Ada Hmm. pedestrian, Ya. ada kendaraan lain itu Mhm. diobservasi oleh kamera dan Mhm. lidar serta radar gitu untuk kemudian menggunakan AI sehingga uh, uh, tram tadi Mhm. itu dapat mengenali apa yang ada di sekitar itu, seperti Manusia ya masinis atau supir itu mengenali apa yang ada di hadapannya. hadapannya begitu. Mhm. Jadi Mhm. di situ AI merupakan bagian Mhm. yang integral Mhm. Mhm. di dalam persoalan riset. Demikian juga dalam bidang robotics, beberapa aplikasi dari computer vision atau dari natural language processing misalnya, Mhm. itu bagian yang integral dari riset itu. Jadi Jadi memang memang betul-betul tergantung terhadap apa bidangnya ya. Mhm. Oke. Nah, kira-kira untuk para peneliti ini sendiri ya, Bapak-bapak, apakah ada nih resiko atau risiko penurunan kualitas berpikir mendalam jika peneliti ini sudah keenakan atau jadi manja barangkali ya, karena udahlah pakai AI aja, Mhm. aku kan udah bisa sebetulnya. Tapi justru karena over reliance atau jadi keenakan atau manja, tumpul nih, padahal orangnya udah pinter. Kira-kira gimana nih menurut Bapak-bapak? ya ini mungkin memerlukan penelitian yang lebih mendalam ya, mengenai implikasi dari AI bagi peneliti ya, Mhm. khususnya begitu. Nah, ada beberapa riset yang dilakukan terutama dari kalangan psikologi begitu, Mhm. tentang bagaimana implikasi dari penggunaan katakanlah ChatGPT begitu Mhm. ya, dan generatif AI tools yang lain yang makin lama makin pintar gitu ya, mendekati kemampuan kecerdasan Manusia. manusia Mhm. begitu. Nah itu saya rasa akan memerlukan penelitian lebih lebih mendalam gitu mengenai implikasinya, bagi apakah kita makin makin tumpul Mhm. atau sebenarnya kita dibawa kepada mmm, tingkat pemikiran yang lebih lebih tinggi gitu. Jadi Mhm. bagaimana Mhm. kita mengelola berbagai macam AI Kemudahan tools ini itu ya. Mhm. untuk memecahkan persoalan yang kita sedang hadapi, itu sendiri tidak sederhana saya rasa Betul, ya. betul. Jadi ini masih akan memerlukan riset lebih lanjut, menurut saya. Karena ada dua pihak nih ya. Satu pihak mengatakan bahwa manusia akan menurun critical thinking-nya begitu. Tetapi ada juga riset yang mengatakan, oh sebetulnya dengan menggunakan AI itu manusia juga terbantu untuk berpikir kepada tadi tingkat pemikiran yang
lebih tinggi dan critical thinking-nya gitu. Jadi ini sepertinya masih merupakan pertanyaan yang Ini another yang homework menarik ya Pak ya. Oke. kalau menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Pram. Ya Bu, saya malah punya sudut pandang yang agak berbeda gitu ya. Mhm. Masih seputar ini soalnya. Eh, yang saya khawatirkan justru gini, kita sangat menghargai keberagaman gitu ya. Betul. Keberagaman itu kan bisa macam-macam, termasuk Mhm. keberagaman cara berpikir. Mhm. Justru misalkan kalau ada orang A dan orang B yang mereka punya cara pandang berbeda gitu. Kalau mereka berdebat gitu ya, selama debatnya bukan debat kusir gitu ya sebenarnya mereka saling memperkaya satu sama lain gitu. Iya, Karena mereka akan terekspos oleh sudut pandang yang berbeda, jadi berpikir dan jadi mendengar juga gitu ya, selama debatnya debat sehat gitu. betul. Kemarin-kemarin saya baru baca artikel gitu ya, saat ini kan AI is really a thing gitu. Mhm. Jadi banyak penelitian, saya rasa juga di berbagai macam bidang itu, penggunaan AI untuk apa, penggunaan AI untuk apa gitu ya, Mhm, yang which is mhm. fine gitu ya. Tapi yang diperhatikan adalah cenderung konvergen ke hanya sekian titik gitu penelitian ini gitu. Padahal kalau misalkan Mmm. kita mau ngebahas soal penelitian, kita kan mau mencoba menjawab berbagai permasalahan dunia. Di situ butuh diversitas. Kalau misalkan topik yang dibahas itu saja gitu ya, ini ada dua sudut pandang sebenarnya. AI untuk suatu keperluan tertentu gitu. Mhm. Padahal mungkin ada penelitian-penelitian yang untuk menyelesaikan hal tersebut, itu justru kita tidak bergantung sama AI gitu. Mhm. Jadi yang ditakut di situ ada konvergensi dari hal topik penelitian misalkan. Nah sekarang balik lagi misalkan ke cara berpikir orang gitu. Kalau misalkan semua orang sumbernya sama gitu ya, Iya. untuk satu pertanyaan sumbernya sama-sama ChatGPT, walaupun pasti ada variasi gitu ya. Cuma bisa jadi nanti mereka terekspos oleh cara berpikir yang sama aja. Saat mereka ketemu orang lain itu ya cara berpikirnya mirip-mirip gitu. Seragam ya? Jadi seragam gitu yang saya khawatirkan. Jadi saya khawatirkannya malah konvergensi ini. Padahal Iya, kita iya. hidup di dunia yang harusnya kita sangat menghargai keberagaman. Macam-macam lah keberagaman ya, cuma saya fokus ke keberagaman cara berpikir dulu gitu ya. Kalau itu konvergen, itu yang menurut saya agak bahaya. Justru kita Mmm. tetap harus diverse, tapi dalam Aha, lingkungan yang sehat. betul. Makanya debat itu penting gitu kan. Selama sekali lagi bukan debat kusir, debat itu penting karena kita jadi saling memperkaya satu sama lain justru dengan diskusi dan debat seperti itu. Itu yang saya Iya. khawatirkan sebenarnya. Iya, betul ya, karena sama-sama mendapatkan informasi dari AI tersebut ya. Oh, Oke. tambah satu lagi ya, Mhm. tambah parah lagi kalau nerima informasi nggak berpikir kritis. Betul, Bakal hanya lebih sama menerima lagi. aja ya, Mm-mm. cuman, serta-merta percaya itu yang tadi saya Mm-mm. sampaikan. Nah, oke, apakah kita sebetulnya sedang memasuki era data intensive science sebagai paradigma baru dalam riset? Bagaimana nih menurut Bapak-bapak? Atau apakah sudah terjadi? Apakah sudah mulai terjadi? Kira-kira apa prediksinya, Bapak? Ya, saya kira sudah mulai terjadi begitu Sudah ya. mulai ya? Mm-mm. Sudah barangkali sejak beberapa tahun terakhir ini ya, Mhm. yang tadi mungkin disebut sebagai data driven gitu ya. Jadi kalau kita punya data, kita bisa melatih komputer untuk menjadi lebih cerdas dalam bidang tertentu sesuai dengan karakteristik dan jenis data yang kita ajarkan ke komputer gitu, Mhm. dengan menggunakan machine learning, deep Mhm. learning dan sebagainya, paradigma yang modern di dalam artificial intelligence gitu. Dan ini saya amati terjadi di banyak bidang, science, engineering, juga art and design juga begitu, di mana mereka melakukan riset dan pengembangan pengetahuan berdasarkan data-data yang available gitu, yang sebelumnya tidak banyak digunakan. Jadi Mhm. data itu berlimpah karena internet, gitu, karena organisasi menyimpan data yang makin lama makin besar begitu. Jadi kalau tanpa dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data itu, kemudian data itu menjadi percuma gitu ya. Mmm. Jadi sekarang dengan menggunakan AI dapat memberikan insight yang lebih dalam, apa kecenderungan dari data, apa knowledge yang tersembunyi di dalam data yang bisa diekstrak oleh
artificial intelligence. Salah satu topik ya ini dalam bidang rekayasa begitu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa AI itu black box gitu. Jadi seperti diberikan masukan, kemudian dia memberikan prediksi ya. Karena itu belakangan ini berkembang apa yang disebut sebagai explainable AI. Jadi AI yang bisa menjelaskan mengapa satu prediksi tertentu atau satu output tertentu itu diberikan. Jadi diberikan penjelasannya. Nah, ini sesuatu perkembangan yang penting gitu, yang saya rasa dengan itu akan membuat AI itu menjadi trusted gitu ya, dapat dipercaya. Misalnya di bidang kesehatan gitu, tidak serta-merta dia menyatakan bahwa ini ada cancer misalnya atau ada tuberkulosis atau apa, tetapi dapat menjelaskan kenapa prediksi itu bisa disarankan oleh AI gitu. Dan itu juga didasarkan pada data, data science. Semakin pintar saja AI ini ya. Benar. Baik, gimana Pak Pram? Ya, tadi data intensive science ya. Ya itu kita sebenarnya sudah ada di era itu sudah sejak agak lama lah ya, mungkin 1-2 dekade lalu, bahkan mungkin 2 dekade lalu gitu. Cuma memang sekarang jadi lebih menjadi-jadi dalam artian positif gitu. Jadi sih saya melihat ini sebagai sesuatu yang jelas exciting, karena saya juga bekerja di bidang itu. Jadi tambah lagi tadi era big data nih. Di era big data ini kadang mungkin ada pengetahuan yang tersembunyi yang menunggu untuk kita temukan, tapi tidak kita bisa olah kalau tidak menggunakan artificial intelligence. Nah, disitulah gunanya AI untuk menemukan pola tersebut, dan kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan baru gitu. Bahkan sekarang AI itu misalkan di bidang material gitu ya, sudah digunakan untuk merancang material-material terbaru. Yang kalau misalkan kita tanpa AI mungkin akan sangat sulit sekali menemukan material tersebut. Misalkan kita mau properti materialnya seperti ini, nah AI bisa bantu menemukan, dan sudah mulai banyak manuskrip mengenai penelitian-penelitian yang di bidang tersebut. Jadi kalau saya sangat menyambut ini dengan antusias gitu, karena saya bekerja di bidang ini. Nah, tapi tentunya ya ada beberapa takeaway points tadi, misalkan ya kalau semua berhubungan soal riset untuk AI untuk ini, yang dikhawatirkan nanti topiknya tuh mirip-mirip tuh. Sama satu sisi lain adalah ini tidak selalu berhubungan dengan riset gitu ya. AI yang kita punya saat ini setidaknya dengan manusia itu berbeda cara berpikirnya gitu. Misalkan seperti ini gitu ya. Saya dikasih tahu orang disuruh mencari Bu Osi gitu. Terus saya hanya dikasih satu foto Bu Osi gitu kan ya. Habis itu saya disuruh nunggu Bu Osi misalkan di stasiun Wus gitu ya. Pernah ketemu stasiun Wus kan, beneran ya. Betul. Terus saya nyari Bu Osi gitu ya. Ya paling kadang saya lihat-lihat sedikit gitu ya. Lihat-lihat sedikit gitu ya. Hanya dari satu data gitu ya, saya bisa mencari Bu Osi di mana gitu. Cuma setidaknya untuk AI teknologi saat ini gitu ya, saya tidak tahu di masa depan, dia butuh foto Bu Osi dari berbagai macam sudut gitu. Dan banyak foto Bu Osi, baru dia bisa tahu, oh inilah Bu Osi gitu. Yang sesungguhnya ya. Emang ada tidak sesungguhnya, Bu? Wah, mungkin ada Osi-Osi yang lain, Pak. Nah, jadi takeaway point saya seperti ini. Dia butuh banyak data gitu, Bu. Makanya kita hidup di era big data gitu. Dan karena ini big data, butuh data storage yang juga besar. Butuh penyimpanan yang besar. Dan itu mahal. Data center itu mahal dan bisa besar dan mengkonsumsi energi yang sangat besar. Betul. Kita bisa coba cari di berita. Ada perdebatan mengenai satu state di Amerika di mana volume air yang digunakan yang harusnya untuk kita minum, sebagian besar banyak digunakan untuk cooling data center tersebut. Itu air yang harusnya kita minum gitu, saking Bu. bignya ya, jadi panas. Makanya ada beberapa researcher AI yang mengadvokasi cara pendekatan yang berbeda. Jadi lebih seperti manusia gitulah. Kita ya mungkin kalau kasar saya coba rangkum, belajar dari small data aja gitu. Itu bisa berbagai macam caranya gitu ya. Belajar dari small data supaya kita bisa memprediksi gitu. Kan salah satunya memprediksi gitu. Misalkan di bidang saya, tadi juga Pak Babang menyebut explainable AI, interpretable AI, itu juga jadi topik yang sangat menarik sekarang gitu ya. Kalau tadi saya misalkan gimana bisa AI itu melakukan suatu prediksi dengan data sekecil mungkin. Nah, jadi kalau yang saya lakukan itu salah satunya, kita menyebutnya ini scientific machine learning gitu. Jadi kita udah tahu nih prinsip-prinsip alam gitu. Misalkan saya belajar mengenai air, belajar mengenai udara, kita udah tahu prinsip alamnya, persamaan alamnya seperti apa.
Nah, kita injeksikan itulah ke AI kita gitu. Mhm. Jadi bukan hanya sekedar berdasarkan data gitu ya, data driven, tapi kita masukkan teori-teorinya, kita masukkan prinsip-prinsip fisiknya. Nah, itu terbukti tuh. Jadi bisa memprediksi dengan jauh lebih sedikit datanya gitu. Itu Mhm. physics inform itu ya. Physics informed neural network, physics betul Pak, salah neural satunya. networks. Jadi Hmm. menarik sih maksudnya kalau kita ngomongin data incentive science, banyak sudut pandang bagaimana AI bisa digunakan untuk melakukan science atau engineering itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Bambang nih? Kayaknya udah pengen Semangat deh Pak Bambang, ngomongin riset semangat Pak Bambang. Cukup. cukup ya. Oke. Nah, untuk 2 pertanyaan terakhir, saya punya pertanyaan yang berbeda masing-masing untuk Pak Pram dan Pak Bambang. Saya mau tanya dulu sama Pak Pram deh ya. Ya, boleh. 5-10 tahun ke depan, seperti apa sih kira-kiranya ya wajah kampus di era AI? Kerja kampus di era AI ya, 5-10 tahun ke 5 depan sampai gitu. 10 tahun tuh panjang banget ya Pak ya. Padahal dalam 1-2 tahun aja AI sangat Iya. bagus sekali perkembangannya. Satu Gimana yang nih biasa kira-kira? saya suka tampilkan gitu ya, saya obrolkan gitu ya. Misalkan saya ngajar di kelas mengenai AI gitu. 2-3 tahun lalu tuh kan ada tuh orang pakai Gen AI untuk membuat video Will Smith makan spaghetti. Ya. 3 tahun lalu Will Smith-nya masih seperti itu. Cuma Aha. sekarang hampir benar-benar kelihatan seperti Will Smith beneran makan Betul. spaghetti gitu. Itu dalam waktu tidak sampai 3 tahun deh seingat saya, 2 tahun. Jadi satu hal yang harus kita sadari adalah Sangat perkembangan cepat, ya. teknologi itu amat sangat cepat. Mhm. Itu 2 tahun. 5 tahun seperti apa itu bisa dibayangkan? 10 tahun lagi tuh akan seperti apa? Ya memang ada sih beberapa proyeksi akan seperti apa teknologi AI ke depan. Cuma biasanya dari zaman dulu juga proyeksi mengenai kemajuan teknologi itu ya hampir selalu banyak salahnya gitu kan ya. Walaupun kita bisa menyiapkan diri kita 5-10 Iya. tahun ke depan seperti apa gitu. Hipotesis saya gitu ya, penggunaan Gen AI akan semakin masif. Teknologi akan semakin canggih. Video hasil Gen AI akan lebih sulit dibedakan dengan video biasa Dengan gitu. asli ya. Halusinasi AI tadi seperti kata Pak Bambang pasti akan semakin berkurang. Akan semakin mengerikan lagi sebenarnya gitu. Betul. Jadi kampus gitu ya 5 tahun lagi internet pasti akan semakin cepat. Apalagi sekarang juga orang itu berjuang-juang membuat AI yang semakin canggih tapi lebih semakin ringan gitu. Artinya lebih semakin demokratis, orang bisa lebih semakin cepat memakai AI gitu. Jadi pasti akan semakin masif, apalagi Gen AI gitu. Jadi gimana kita bisa mengatasi hal tersebut gitu ya? Kalau AI cepat, kurikulum kita juga harus cepat gitu. Ini tidak harus melulu soal AI, Bu ya. Kemajuan dunia tuh juga semakin cepat gitu. Apa yang kita pelajari sekarang itu bisa jadi bakal berubah tuh dalam beberapa tahun ke depan. Makanya juga banyak universitas tetap mengadvokasi bahwa yang harus diajarkan ke mahasiswa itu sekali lagi fundamentalnya gitu. Matematika dasarnya, fisika dasarnya, kimia dasarnya, tergantung bidangnya. Bukan hanya dasar, tapi advance juga. Tapi sekali lagi fundamentals. Karena kalau kita mengajarkan mereka basic, fundamentals, mereka punya bahan untuk belajar gitu. Iya, betul. Untuk belajar hal baru. Karena bisa jadi tidaklah harus alumni di Dirgantara langsung kerja di Dirgantara. Bisa jadi kerja di bank gitu ya, atau sektor-sektor lain. Cuma gimana dia bisa cepat pindah ke bidang lain, dia butuh fundamentals. Misalkan saya kasih analogi gitu ya. Perumpamaan, saya selalu mengedepankan ke matematika gitu ya, terutama mahasiswa teknik, pelajari matematikanya deh. Jadi pelajari apa tuh yang namanya persamaan diferensial, karena itu bahasa teknik, bahasa sains gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Anda harus pindah sektor, tapi masih ada hubungannya sama teknik gitu ya, Anda bisa Tidak cepat. limbung ya. Karena ada fundamentals. Sudah ada basicnya ya Pak ya. Udah ada basicnya, ya AI tetap lagi bisa menjadi tools yang membantu Anda gitu. Cuma dengan era AI ini, dan bahkan pionir-pionirnya juga bilang, matematika, fisika dasar tuh menjadi tools yang penting untuk Anda pelajari ke depan. Betul. Tentunya tidak mengesampingkan kemampuan yang manusiawi seperti berpikir kritis, tadi yang lupa saya sebut berpikir empati itu juga penting. Apakah AI bisa mengajar kita berpikir empati gitu ya? Saya belum yakin untuk saat ini gitu. Jadi kampus itu, kalau saya boleh summary-kan dalam beberapa kata gitu ya, kampus pun juga harus adaptif. Kurikulumnya mungkin harus berubah cepat.
dosennya juga harus bisa mengikuti teknologi perkembangan ini dengan sangat cepat. Iya, Jangan sampai kita kalah cepat dengan mahasiswa gitu betul, misalkan. betul. Jadi kita harus adaptif dan harus bukan hanya adaptif, cepat juga kita Bu semua. Mhm. Kampus harus cepat. Cepat dan adaptif ya. Mm-mm. Kita nggak hanya dikalahkan oleh mahasiswa, tapi mungkin juga dikalahkan oleh AI-nya ya. Oke, pertanyaan untuk Pak Bambang. Siapa Bambang? Nah, pesan apa sih yang paling penting untuk mahasiswa dan dosen agar tetap relevan di era AI? Waduh, ini pertanyaan yang Pertanyaan susah yang dikasih ke Pak Bambang. belum dijawab oleh AI ya. cukup sulit. Iya, jadi tadi sudah disampaikan perkembangan AI itu sangat cepat dan saya teringat pada satu katakanlah saran gitu ya. Jadi seseorang yang seseorang mungkin tidak akan digantikan oleh AI ya, tapi seseorang yang memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan AI itu akan lebih bersaing dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan di dalam penggunaan AI itu. Jadi mempelajari dan memiliki katakanlah keahlian untuk menggunakan tools AI yang tersedia dan yang ke depan akan makin berkembang itu menjadi penting menurut saya gitu. Karena itu tadi ya, seseorang yang dibekali oleh pengetahuan untuk menggunakan AI itu secara efektif, etis dan bertanggung jawab akan bisa lebih bersaing gitu dibandingkan seseorang yang tidak menggunakan atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan AI itu. Barangkali pesannya itu, dan tadi saya menekankan pada ini ya, penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab gitu. Dan konsep-konsep itu ada di beberapa panduan gitu dari UNESCO, OECD, UN dan sebagainya. Itu ada panduan-panduan tentang bagaimana kita menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Nah, oke. Wah, jadi bukan hanya dosen, barangkali semua manusia ya harus bisa berintegrasi dan bersinergi dengan AI, karena kita juga harus menggunakan AI untuk sebagai tantangan, tapi juga harus bisa menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Oke, nah dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa AI bukanlah pengganti pengajar, bukan pengganti ilmuwan, tetapi juga alat yang dapat mempercepat dan memperluas kapasitas manusia dalam berpikir dan berintegrasi. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Pak Bambang dan Pak Pram. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast Direktorat Riset dan Inovasi ITB. Sampai jumpa di episode berikutnya.